Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haikal Fikri dengan NIM 210021653. Pada video kali ini saya akan menjawab soal ujian tengah semester mata kuliah komunikasi organisasi. Baik, untuk soal pertama yaitu salah satu faktor pembentuk ilmu iklim komunikasi organisasi adalah kepercayaan. Jelaskan maksudnya. Tentu, kepercayaan merupakan salah satu faktor pembentuk iklim komunikasi organisasi dapat berjalan dengan baik. Kepercayaan ini mengacu pada tingkat keyakinan dan kepercayaan yang dimiliki oleh anggota organisasi terhadap manajemen, rekan kerja, dan sistem organisasi secara keseluruhan. Dengan tingkat kepercayaan yang tinggi di dalam organisasi, maka akan menciptakan lingkungan di mana orang merasa nyaman untuk berkomunikasi, berbagi ide, dan bekerja sama dengan secara lebih baik. Ketika tingkat kepercayaan tinggi di dalam organisasi, maka akan menciptakan dampak positif, yaitu yang pertama akan menciptakan komunikasi yang lebih terbuka di dalam organisasi. Ketika tingkat kepercayaan sesama anggota tinggi, maka anggota organisasi cenderung lebih terbuka dalam berbagi informasi, ide, dan masalah, karena mereka yakin informasi mereka akan diperlakukan dengan lebih baik. Yang kedua, akan menciptakan kolaborasi yang lebih efektif di dalam organisasi. Kepercayaan itu menciptakan dasar yang kuat untuk kolaborasi yang sukses. Orang-orang lebih mungkin bekerja sama dengan baik ketika ada kepercayaan antara mereka. Yang ketiga, akan menciptakan lingkungan penyelesaian konflik yang lebih baik. Dalam situasi konflik, tingkat kepercayaan yang tinggi dapat membantu orang untuk menyelesaikan perbedaan mereka dengan cara yang lebih konstruktif dan lebih terbuka. Yang keempat, tentu akan menciptakan loyalitas dan keterlibatan yang lebih tinggi ketika tingkat kepercayaan di dalam komunikasi organisasi berjalan dengan baik. Anggota organisasi akan merasa nyaman dan percaya kepada manajemen, dan organisasi cenderung lebih loyal terlibat dalam pekerjaan mereka. Nah, jika kepercayaan rendah antara sesama anggota organisasi dalam komunikasi organisasi, maka tentunya akan menghambat komunikasi organisasi dan tentunya akan menciptakan potensi konflik serta ketidakpastian di antara anggota organisasi. Oleh karena itu, menjaga dan membangun kepercayaan dalam organisasi adalah kunci untuk menciptakan iklim komunikasi yang positif dan produktif, di mana informasi dapat mengalir dengan lancar dan orang-orang merasa dihormati dan didengar di dalam organisasi. Baik, lanjut soal nomor 2, yaitu jaringan komunikasi organisasi berfungsi sebagai tulang punggung yang memungkinkan informasi dan kolaborasi berjalan lancar, yang pada gilirannya membantu organisasi mencapai tujuan lebih efektif. Jelaskan maksudnya. Nah, dari soal tersebut menggambarkan pernyataan bahwa jaringan komunikasi organisasi yang baik akan menjadi fondasi atau tulang punggung dalam suatu organisasi. Bayangkan organisasi sebagai sebuah tim yang berusaha mencapai tujuan bersama. Di dalam tim ini, jaringan komunikasi adalah seperti tulang punggung yang menghubungkan setiap anggota tim, sama halnya seperti urat-urat atau saraf yang memungkinkan berbagai bagian tubuh untuk berkomunikasi dan bekerja sama. Nah, jika tulang punggung ini kuat dan sehat, anggota tim dalam suatu organisasi dapat berbicara, mendengarkan, dan berbagi informasi dengan mudah. Nah, mereka dapat berkoordinasi dengan lancar seperti pemain dalam sebuah orkestra musik yang bermain dengan indah dan bersama. Semua itu membuat proses kerja tim lebih mudah, efisien, dan efektif. Nah, ketika komunikasi atau jaringan komunikasi berjalan dengan baik, informasi yang diperlukan untuk menjalankan tugas dan mencapai tujuan selalu tersedia untuk semua orang di tim atau organisasi tersebut. Tidak ada kebingungan atau informasi yang hilang di tengah jalan.
Hal ini sama sepertinya seperti aliran air di dalam sungai, berjalan dengan lancar menuju samudra tanpa hambatan. Dan hasil akhirnya dengan jaringan komunikasi yang baik, maka akan menyebabkan tim atau organisasi dapat mencapai tujuan mereka dengan lebih mudah dan lebih efektif. Mereka dapat menyelesaikan tugas-tugas dengan baik, menciptakan produk atau layanan yang lebih baik, dan meraih keberhasilan bersama. Hal ini seperti sebuah tim olahraga yang menang karena semua pemain dapat bekerjasama dan berkoordinasi dengan baik. Jadi jaringan komunikasi ini merupakan seperti tulang punggung atau jaringan saraf yang menghubungkan semua bagian organisasi dan memastikan bahwa informasi dapat mengalir dengan lancar dan memungkinkan anggota organisasi untuk bekerjasama dengan lebih efektif untuk mencapai tujuan bersama. Baik, selanjutnya soal ketiga, jelaskan manfaat teknologi informasi dalam organisasi. Tentunya teknologi informasi pada zaman sekarang ini membawa manfaat yang besar bagi sebuah organisasi. Di sini saya akan menjelaskan 3 manfaat teknologi informasi terhadap suatu organisasi. Yang pertama, manfaatnya itu akan menciptakan perbaikan efisiensi dalam sebuah organisasi. Tentunya teknologi informasi dapat membantu organisasi dalam melakukan pekerjaan dengan lebih cepat dan dengan penggunaan sumber daya yang lebih sedikit. Misalnya dengan contohnya, suatu organisasi menggunakan perangkat lunak penggajian yang dapat menghitung gaji karyawan dalam waktu hitungan menit. Sementara dengan menggunakan proses manual mungkin dapat memakan waktu yang berjam-jam, sehingga hal ini dapat menghemat waktu dan dapat mengefisiensikan waktu. Yang kedua, akan bermanfaat terhadap perbaikan efektivitas sebuah organisasi. Dengan bantuan teknologi informasi, organisasi dapat meningkatkan kualitas pekerjaan yang mereka lakukan. Contohnya, penggunaan alat analisis data yang memungkinkan organisasi untuk membuat keputusan yang lebih cerdas berdasarkan data yang akurat dan relevan. Misalnya, sebuah rumah sakit menggunakan sistem rekam medis elektronik yang memungkinkan para dokter mengasah riwayat kesehatan pasien secara instan. Hal ini dapat meningkatkan kualitas perawatan karena dokter dapat membuat keputusan yang lebih baik dengan informasi yang tepat waktu. Ketiga, manfaat teknologi informasi terhadap organisasi akan membuat sebuah organisasi memiliki strategi peningkatan atau improvement secara berkelanjutan. Teknologi informasi dapat menjadi bagian dari strategi organisasi untuk melakukan perbaikan berkelanjutan. Hal ini mencakup penggunaan data dan analisis untuk mengidentifikasi area di mana organisasi dapat berkembang lebih baik. Contohnya, sebuah perusahaan e-commerce, sebut saja Shopee. Shopee ini menggunakan alat analisis lalu lintas situs web untuk memahami perilaku pengunjung aplikasi Shopee tersebut. Dalam analisis data tersebut, mereka menemukan bahwa banyak pelanggan berhenti pada tahap pembayaran. Ketika hal tersebut terjadi, mereka akan memperbarui proses checkout barang, sehingga akan meningkatkan tingkat konversi. Begitulah manfaat dari teknologi informasi terhadap sebuah organisasi.